Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anissa sebagai dosen pengampu mata kuliah Sustainable Development Tourism dan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sebagai Nafanisa Febrianti, Muhammad Dafa Alfaris, Intan Suci Amalia, Selena Aura, Muhammad Firas, Dwi Maulia, dan Akbar Fadilah. Yang pertama ada pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama ada telcode persons, di mana proses orang jadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan serta lembaga yang berpengaruh dalam hidupnya. Yang kedua ada menurut Tri Winarni, yaitu pemberdayaan meliputi 3 hal, ada pengembangan, memperkuat potensi, dan memperkuat kemandirian. Selanjutnya yang ketiga ada menurut KKBBI, proses cara perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak berupa akal, ikhtiar, atau upaya. Pendapat lain tentang pemberdayaan menurut Wasistiono dalam kurung 1998.246, pemberdayaan dapat dibedakan menjadi 4 macam dilihat dari saran dan ruang lingkupnya, yaitu sebagai berikut. Pemberdayaan pada individu anggota organisasi atau masyarakat, pemberdayaan pada tim atau kelompok masyarakat, pemberdayaan pada organisasi, dan yang terakhir pemberdayaan pada masyarakat secara keseluruhan. Pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Tentang pengertian komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin, yaitu komunitas yang berarti kesamaan. Kemudian dapat diturunkan dari komunis yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Selanjutnya, menurut Crow dan Allan, komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, berdasarkan lokasi atau tempat. Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Yang kedua, berdasarkan minat. Sekelompok orang yang mendirikan sesuatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras, hobi, maupun berdasarkan kelainan seksual. Yang ketiga, berdasarkan komuni. Komuni berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri. Pemberdayaan komunitas menurut para ahli, yang pertama itu ada Suhendra tahun 2006 menjelaskan pemberdayaan komunitas itu yaitu suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. If dalam Suhendra tahun 2006 yaitu meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung. Ada juga dari para ahli yaitu Bernama Wijaja tahun 2003 menjelaskan yaitu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, berkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Tujuan pemberdayaan komunitas yang pertama itu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, seperti kemandirian berpikir, kemandirian bertindak, dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Kedua itu adalah tujuannya untuk komunitas yang sudah berdaya, dengan tujuan mengantisipasi terjadinya ancaman dan hambatan yang bisa mengubah komunitas. Yang ketiga yaitu pemberdayaan juga untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dan memberi kesadaran dan kebebasan ke setiap orang. Orientasinya pada komunitas yang tidak berdaya. Selanjutnya ada prinsip pemberdayaan komunitas. Yang pertama, prinsip kesetaraan. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, keswadayaan atau kemandirian. Yang keempat, berkelanjutan. Prinsip kesetaraan adalah prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat.
adanya kesetaraan atau kesejahteraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, partisipasi, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat. Program ini sifatnya partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Swadaya atau kemandirian adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Berkelanjutan adalah program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan. Sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri, tapi secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selanjutnya ada pengertian komunitas lokal. Komunitas lokal dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berinteraksi, yang berbagi lingkungan. Dalam komunitas manusia, niat, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, dan jumlah kondisi lain mungkin ada dan umum, yang mempengaruhi identitas peserta dan tingkat keterpaduan mereka. Komunitas lokal juga bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan bermukim serta mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan, tempat peristirahatan, atau di sekitar aset tetap perusahaan lainnya. Pemberdayaan komunitas lokal merupakan program yang diupayakan dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku individu serta masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan komunitas menjadi salah satu program yang terus diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apa sih peran pemerintah terhadap pemberdayaan komunitas lokal? Jadi, peran pemerintah terhadap pemberdayaan komunitas lokal adalah dengan mengembangkan serta melestarikan nilai-nilai leluhur dalam komunitas tersebut. Pengembangan dapat dilakukan terhadap potensi yang dimiliki komunitas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat. Tahapan pemberdayaan masyarakat memiliki 7 tahapan atau langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Tahapan persiapan. Pada tahapan ini, ada 2 tahapan yang harus dikerjakan. Tahapan pertama, penyimpanan petugas, merupakan tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker. Tahapan yang kedua yaitu penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara non-direktif. Tahapan pengkajian. Proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Tahapan alternatif, program atau kegiatan. Pada tahapan ini melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, di dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan performalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini, membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program kegiatan yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan. Di dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Tahapan evaluasi. Di dalam tahapan tersebut, evaluasi sebagai pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Yang terakhir, tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pengembangan komunitas lokal menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lokal setempat sesuai dengan potensi lokal yang ada. Model pembangunan ini sangat menghargai kemajemukan potensi lokal, kemampuan kelola dan inisiatif lokal karena masyarakat lokal memiliki kekayaan, pengetahuan, sumber daya alam sangat beragam.
Perspektif pembangunan ini menolak segala jenis penyeragaman, baik program maupun organisasi rekayasa sosial, yang seringkali merusak potensi lokal. Hal itu selain tidak menghasilkan produksi yang berkelanjutan, juga menyebabkan masyarakat lokal mengalami ketergantungan, kehilangan inisiatif, kemandirian, dan kehilangan sistem kelola. Kebijakan pengetahuan dan budaya lokal. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih.